Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko di channel Kriwil 85. Kawan, apa kabar kamu semuanya? Sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat ya. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata. Oke kawan, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang kemarin mengenai pakan alternatif ya, mencoba pakan alternatif yang berlebihan. Oke, kita lanjut aja cerita saya pada ikan lele. Serangan hama yang menyakitkan kerap sekali memberi mimpi buruk bagi para pembudidaya. Pasalnya, jika tidak ditangani dengan baik, maka ikan yang dibudidayakan akan mengalami kematian. Dengan begitu, tentu pembudidaya tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pada ikan lele sendiri, ada beberapa hama penyakit yang dikenal sangat mematikan, dapat menyebabkan gerombolan ikan mati massal. Penyakit ini tidak hanya dapat timbul karena pengaruh lingkungan, namun dapat juga timbul akibat dari kelalaian pembudidaya sendiri. Salah satu penyakit lele yang cukup sering menyerang adalah penyakit kuning atau jaundice. Penyakit ini timbul akibat dari malnutrisi akibat dari kesalahan dalam memberi pakan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi pembudidaya untuk hati-hati dan selektif dalam memilih pakan. Pastikan bahwa pakan dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa sebelum diberikan pada ikan. Selain karena pemberian pakan yang sudah tak layak, penyakit ini timbul akibat pemberian pakan alternatif secara berlebihan seperti jeroan ayam dan ikan ruca secara terus-menerus. Gejala pertama yang muncul dari penyakit ini adalah sekujur tubuh ikan lele akan berwarna kuning yang jika dibiarkan maka secara berangsur-angsur akan menyebabkan kematian pada lele. Selain fisik luarnya, organ dalam lele juga akan mengalami perubahan warna menjadi kuning saat dibedah. Untuk itu, sebelum penyakit ini menyerang, ada baiknya Anda melakukan tindakan pencegahan, yakni dengan memberikan pakan yang berkualitas yang sudah memenuhi standar komposisi nutrisi. Hindari untuk membeli pakan yang sudah mendekati kadaluarsa serta tempatkan pakan pada wadah penyimpanan yang memiliki kelembapan rendah. Cara mengatasi penyakit kuning pada ikan lele. Pada peternak pembesaran, semua hampir pasti pernah mengalami keadaan di mana sebagian atau beberapa ekor ikan memilikinya mengalami kondisi tubuhnya menguning. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh sejenis bakteri yang menyerang bagian ginjal. Hal ini terjadi akibat adanya kolam yang terkontaminasi oleh bakteri tertentu, sehingga bagi sebagian ikan kurang sehat atau sensitif terhadap bakteri ini, maka dia akan mudah untuk tertular. Penyakit ini tergolong cukup berbahaya karena dia tidak hanya mengakibatkan kematian pada diri ikan yang terkena penyakit saja, akan tetapi juga dapat mencemari lingkungan tempat tinggal yang sehingga akan menimbulkan penularan pada ikan-ikan lainnya. Kalau penyakit ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi kematian yang terus-menerus pada ikan yang berada di dalam kolam tersebut. Akan tetapi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh peternak untuk menangani penyakit tersebut. Yang pertama, kuras semua air yang ada di dalam kolam, kemudian ambil semua ikan yang menguning, lalu ikan-ikan tersebut dipelihara secara khusus dalam kolam terpisah dengan menggunakan air bersih yang selalu diganti setiap hari, atau bisa juga dilakukan dengan sistem air mengalir.
Puasakan ikan yang menguning tadi sampai beberapa hari sehingga ikan kembali lincah. Ikan yang menguning ini biasanya masih bisa hidup normal dengan kondisi air yang bagus dan masih bisa tumbuh menjadi besar. Yang kedua, kemudian kolam yang menjadi tempat asal ikan tadi diisi lagi dengan air bersih sampai ketinggian sesuai dengan yang diinginkan, lalu tambah kapur berlimit sekitar 4 kilo per meter persegi. Adapun guna untuk menaikkan pH air karena ikan lebih toleran pada keadaan air yang basah, pH di atas angka 6-9 daripada air yang asam. pH di bawah angka 7. Di samping itu keadaannya pH air yang basah yaitu yang berada di angka 7-9 dapat menghambat perkembangan bakteri anaerob yang bersifat patogen. Setelah itu puasakan ikan sekitar 1-2 hari. Keesokan harinya biasanya masih ada kematian ikan, akan tetapi sudah mulai agak berkurang. Lakukan pergantian sampai 2 atau 3 kali sampai angka kematian sudah benar-benar berkurang sama sekali. Ketiga, jangan pernah membiarkan ada ikan yang mati mengambang di dalam kolam, apalagi sampai termakan oleh ikan lain. Dikhawatirkan akan menular penyakit bagi ikan yang lain, maka segera ambil dan buang jauh-jauh. Atau kalau memang merasa sayang dan ingin diberikan pada ikan yang masih hidup, maka rebuslah terlebih dahulu sebelum diberikan pada ikan yang lain. Tujuannya agar bakteri atau jamur yang masih melekat pada ikan akan mati terkena panas. Oke kawan, jika penyakit kuningnya sudah agak sembuh, mulai sembuh ya, ikan mulai gesit lagi, itu tanda-tandanya ikan itu mulai coklat-coklatan. Di situ ikan mulai gesit lagi dan sembuh. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya kawan. Kriwil dari saya, Kriwil 85. Salam sukses, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.